Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat interaktif, kembali kita berjumpa dalam acara Bacarita Interaktif. Dan pada kesempatan hari ini telah hadir di hadapan kita salah satu narasumber Widya Suara Balai Diklat Keagamaan Manado. Assalamualaikum Ibu Kasmawati, Magister Pendidikan Islam. Sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan yang mewilayahi 3 provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Utara, sudah menjadi tugas dan kewajiban kita untuk melaksanakan pendidikan pelatihan. Nah, salah satu pendidikan pelatihan itu adalah implementasi kurikulum merdeka. Nah, Ibu Kasma sebagai salah satu Widya Suara yang mengajar atau memangku materi kurikulum merdeka ini, barangkali sebelum kita membahas tentang apa dan bagaimana kurikulum merdeka itu, barangkali bisa dijelaskan latar belakang atau dasar hukum pelaksanaan daripada kurikulum merdeka itu sendiri. Baik, terima kasih Bu Selvi, senang sekali hadir di sini. Kita jumpa lagi sahabat interaktif dimanapun Anda berada. Jadi implementasi kurikulum merdeka pada madrasah ini mengacu kepada KMA 347 tahun 2022 tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah. Jadi ini merupakan penyempurnaan dan penyederhanaan kurikulum, dan saya kira ini harus kita respon dengan baik karena ini seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi sahabat interaktif tidak boleh takut ya dengan adanya perubahan kurikulum. Nanti insya Allah seiring berjalannya waktu kita semua akan paham tentang kurikulum merdeka. Nah, di tahun yang sama Ibu Selvi itu Direktorat KSKK memberikan SK kepada sebanyak 2.741 madrasah sebagai pelaksana IKM. Ya, M ya, belum IKMBK karena IKMBK baru IKM-nya ya. Iya, kita bicara pelatihan. Nah, jadi ada 2.470 madrasah di seluruh Indonesia sebagai pelaksana kurikulum merdeka. Nah, di sisi yang lain, Pusdiklat menangkap adanya kebutuhan peningkatan kompetensi SDM, khususnya guru terkait dengan kurikulum merdeka. Maka diawali dengan melaksanakan POT bagi Widya Suara, dan sampai saat ini insya Allah kurang lebih 90 Widya Suara teknis pendidikan telah di Diklat, sudah di POT terkait pelatihan ya, terkait dengan kurikulum merdeka yang nanti Widya Suara ini akan menjadi sumber kurikulum merdeka di wilayahnya masing-masing. Nah, saya itu dulu terkait dengan istilah IKMBK itu, saya kira nanti kita akan bicara lebih jauh lagi. Oke, baik. Tentunya pada pelaksanaan IKMBK ya, implementasi kurikulum merdeka berbasis komunitas ya. Tentunya ada prosedur-prosedur yang harus kita lalui sebelum kemudian kita masuk ke pelaksanaannya. Kalau bisa dijelaskan bagaimana prosedurnya? Ya, baik Ibu Selvi dan sahabat interaktif. Jadi pelaksanaan pelatihan kurikulum merdeka pada madrasah yang dilaksanakan oleh Balai Diklat itu sekarang punya pola yang khas ya, berbeda dengan pelatihan yang lain. Kalau pelatihan lain itu bentuknya reguler, kemudian 6 hari atau bentuknya PDWK 6 hari, setelah itu selesai. Nah, khusus untuk IKMBK ini itu prosedurnya dimulai dengan peserta harus usul emosi. Jadi emosi dulu. Kemudian setelah ikut emosi dinyatakan lulus, ikut IST namanya, in service training, itu dilaksanakan dengan tatap muka. Jadi IKMBK ini polanya blended online offline. Jadi ada namanya OJT 1 lewat MOC, kemudian ada IST, kemudian ada OJT 2, nanti akan ada pendampingan selama 6 bulan atau kurang lebih 25 minggu. Jadi itu polanya berbeda dengan pelatihan-pelatihan yang lain. Begitu. Jadi mereka harus emosi dulu sebelum kemudian mengikuti tahapan-tahapan berikut. Jadi ada juga yang tidak lulus emosi, Bu. Ada juga ya. Jadi setiap mereka itu mengirimkan komunitas. Jadi komunitas itu berjumlah 6 orang. Nanti prosedurnya itu adalah kalau 3 orang lulus dalam satu komunitas, berarti yang lain sudah dinyatakan juga lulus semuanya, dan mereka berhak mengikuti IST. Kemudian mereka dilaksanakan pendampingan ya selama 6 bulan itu oleh
baik oleh Widya Suara, konsultan maupun tim ahli lainnya yang diberi tugas. Jadi setiap Kemenag itu wajib mengutus 6 orang. Iya, Seperti itu. iya. Tapi ada juga mungkin Kemenag yang tidak mengutus. Kan memang Jadi gini, penetapan madrasah setara. Jadi syarat untuk mengikuti MBK itu kalau madrasah ya itu ada 2. Pertama sebenarnya kita prioritas kepada madrasah yang sudah diisahkan oleh Direktorat SKK tadi. Iya. Ya. Jadi sahabat pelatihan mungkin ada yang bertanya kenapa madrasah saya tidak dijadikan madrasah setara. Jadi seperti itu ya prosedurnya sahabat interaktif. Jadi kita utamakan diprioritaskan, tetapi tidak menutup kemungkinan madrasah lainnya yang belum diisahkan baik swasta maupun negeri itu bisa juga menjadi sasaran IKMBK kalau kita melihat dia punya potensi sebagai rujukan pelaksana IKM. Tapi kalau tahun ini di balik keagamaan Manado kita fokusnya kepada madrasah yang sudah diisahkan oleh Direktorat SKK. Jadi insya Allah nanti yang tahun depan itu mudah-mudahan madrasah sahabat interaktif, sahabat kerjata menjadi pelaksana madrasah sasarannya IKMBK. Tapi kalau tidak menjadi sasaran IKMBK, saya kira sahabat interaktif semua harus tetap semangat menjadi pelaksana IKM. Oke, baik. Kalau kita melihat kepesertaan ya, pesertaan IKMBK ini, saya lihat ada dari unsur dosen, ada pengawas ya, ada kepala madrasah, ada kepala seksi bahkan, kemudian ada guru-guru dari madrasah. Nah, kira-kira apa hubungan ke lima unsur ini terhadap pelaksanaan IKMBK itu sendiri? Baik, Bu Sertu, jadi strategi pelatihan IKMBK ini pertama berbasis komunitas. Jadi sahabat interaktif yang sudah madrasahnya menjadi madrasah sasaran dan sudah mengikuti pelatihan IKMBK sudah tahu mekanisme ini. Jadi pertama strateginya itu berbasis komunitas. Jadi melibatkan beberapa unsur lah. Jadi ada unsur pendis, ada unsur pengawas, ada unsur dosen, kemudian unsur guru dan kepala madrasah. Intinya itu unsur internal dan eksternal dari madrasah. Diharapkan unsur-unsur ini bersinergi gitu, membentuk ekosistem dan tim kerja yang solid dalam rangka implementasi kurikulum merdeka. Yang kedua berbasis pendampingan. Nah, ini yang membedakan juga IKMBK dengan pelatihan-pelatihan lain yang sudah kita laksanakan. Jadi pelatihan tidak berhenti pada ISC saja, gitu. Jadi kita tidak lepas peserta, tapi kita dampingi selama kurang lebih 6 bulan atau 25 minggu untuk memastikan mereka siap dalam pelaksanaan IKMBK. Dan yang ketiga berbasis kemitraan, jadi melibatkan pihak-pihak luar yang mungkin bisa berkontribusi dalam pelaksanaan IKMBK, termasuk perguruan tinggi tadi, ada dosen, ada mungkin organisasi sosial, ada mungkin pelaku UKM, karena di kurikulum merdeka ini kan namanya proyek P5P2RA yang mungkin melibatkan pihak eksternal dalam pelaksanaan proyek ini. Ya, saya kira itu Selvi dan sahabat interaktif semua, jadi tetap semangat ya. Iya. Oke, baik. Kalau dengar penjelasan tadi, berarti kan pelatihan khusus IKMBK ini kan dia jangka waktunya ada 6 bulan. Ya, 6 bulan. Pendampingannya 6 bulan. Ya. Nah, apakah memang harus pendampingan itu harus dilaksanakan, kemudian pelaksanaannya memang harus offline atau bisa juga secara online? Oke, baik. Jadi IKMBK ini sudah prosesnya mulai dari MOOCC itu kurang lebih 10 hari ya. 10 hari ya? Di luar registrasinya, jadi 10 hari, dan itu dilaksanakan secara mandiri. Jadi mandiri di mana peserta pelatihan wajib mengikuti seluruh tahapan sebagaimana yang diatur dalam Akun Pintar. Setelah itu mereka mengikuti IST. IST itu selama 6 hari. Jadi IST ini pun polanya bisa reguler, bisa PDWK. Nah, kebetulan kita laksanakan kan dengan pola PDWK. Nah, setelah itu kita melakukan pendampingan selama 6 bulan. Jadi Bu Selvi, ini 6 bulan ini boleh dengan online, boleh offline, tapi diutamakan sebenarnya adalah offline. Offline ya, karena kita bisa berinteraksi dengan
komunitas, kita bisa melihat langsung madrasah. Jadi Widi suaranya yang ke lokasi begitu? Ya, Bukan mereka yang kita undang ke Balai Diklat, bukan? Bukan. Oh, kita yang ke sana. Ya, jadi pendamping. Jadi pendamping itu bisa via suara, bisa tenaga ahli, bisa konsultan. Gitu. Di madrasah-madrasah yang punya komunitas itu? Iya, di madrasah yang menjadi madrasah saran ya. Jadi tidak boleh mereka yang yang berpindah, karena mereka dalam proses pendampingan itu melakukan Praktek langsung ya? praktek langsung. Jadi tidak bisa pinjam madrasah atau bergabung Harus madrasah. di sekolah itu memang? Tempat harus di madrasah, sehingga memang kita harus menjangkau semua madrasah. Luar biasa. Iya. Oke, baik Ibu Kasma, barangkali setelah dilaksanakan pendampingan IKMBK ini, tentunya ada hal-hal yang dirasakan, suka duka mungkin, apalagi kan wilayah kerja ini, BDK Manado ini kan cukup luas, Ya. sampai ke Sulawesi Tengah sana, Ya. bahkan kalau Provinsi Gorontalo sampai ke daerah Pohuatu sana, yang perjalanannya itu lebih dari 7, bukan sampai, kalau Sulawesi Tengah 24 jam ya. Barangkali bisa diceritakan bagaimana suka duka menjadi narasumber, menjadi salah satu pendamping pada saat pelaksanaan IKMBK ini di lokasi kegiatan. Jadi ini Bu Selvi, kan tahun ini kita pelaksananya di lima madrasah ya, lima kemenak ya, 5 kemenak, yaitu kemenak Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, sama Pone Bolango. Di Sulawesi Tengah itu ada kemenak Kabupaten Donggala sama Kota Palu ya. Iya. Nah itu satu kemenak itu kan 5 komunitas, jadi kurang lebih 25 komunitas ya. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa sekali. Secara pribadi saya kira dan mungkin teman-teman biasa saja merasakan bahwa ini sangat bagus sebenarnya pelatihan ini, pendampingan ini khususnya juga karena kita bisa langsung memantau progres perkembangan implementasi kurikulum merdeka pada madrasah, memastikan madrasah siap dan mampu melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi saya kira ini sangat bagus, walaupun tentu banyak kendalanya ya teman-teman sekalian, dan mungkin juga Ibu Selvi sudah tahu kendalanya seperti apa. Jadi bagi sahabat interaktif yang tidak sempat kami kunjungi, khususnya di Kabupaten Donggala, saya kira bisa dimaklumi ya karena jauhnya jarak. Tapi kita ada online kan? Kita intens melakukan pertemuan meskipun secara online. Saya kira luar biasa. Mudah-mudahan kita tidak berhenti pada hanya selesainya pendampingan ini, tapi insya Allah kita bisa terus berkomunikasi terkait dengan IKM di madrasah kalian. Jadi tidak akan memutuskan komunikasi kita. Setelah IKMBK pun selesai, kita bisa tetap berkomunikasi. Sahabat interaksi bisa tetap berkomunikasi dengan Balai Diklat Keagamaan Manado. Saya kira itu Bu Selvi. Oke, baik Ibu Asma, terima kasih. Dan sahabat interaktif, demikian bincang-bincang kami dengan narasumber kita, Ibu Kasmawati. Beliau adalah salah satu narasumber IKMBK dan Widi Suara juga di Balai Diklat Keagamaan Manado. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan pada hari ini akan menambah wawasan kita, menambah informasi dan pengetahuan kita, dan selamat mengikuti IKMBK. Bagi yang belum mengikuti, kita tadi sudah dijelaskan, silakan mendaftar dengan tahapan-tahapan, tentunya ikut MOC dulu, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang ada minat yang tulus dan ikhlas bisa lulus dan mengikuti tahapan selanjutnya. Terima kasih Bu. Ya, 2024 ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Kasma atas waktunya. Semoga sehat selalu, salam sehat, sukses, dan tetap semangat ya Ibu Kasma. Semangat. Salam kurikulum merdeka. Salam kurikulum merdeka. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.